Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Kami akan memberikan edukasi pada kesempatan kali ini adalah ciri-ciri dari saham gorengan yang sangat jelas. Jadi mungkin Anda sulit ya mengidentifikasi saham gorengan. Tapi ini ada cara yang mudah. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Saham gorengan itu kalau ada yang mengatakan saham lapis 3, menurut kami tidak. Atau saham lapis 2, menurut kami tidak. Saham gorengan itu saham yang pertama fundamentalnya kurang baik. Kemudian biasanya kenaikannya itu di luar nalar ya. Gak masuk akal gitu. Dan membuat orang tertarik untuk pengen membeli karena kenaikan itu. Ingat itu. Yang berikutnya adalah memang ada yang memanipulasi harga saham. Jadi ini identifikasi saham gorengan. Walaupun saham lapis 2 bisa masuk kategori saham gorengan. Apa ciri-cirinya? Ini yang paling mudah kalau Anda pengen mengetahui dan Anda seorang newbie. Ciri yang paling jelas adalah biasanya ingat ini, market kapitalnya di bawah 1 triliun. Ya, jadi ini ciri pertama, tapi nanti dikombinasikan ya dengan ciri yang akan selanjutnya kami jelaskan. Kenapa kami katakan market kapital di bawah 1 triliun itu lebih identik dengan saham gorengan? Karena biasanya orang untuk mengakumulasi dan menaikkan harga itu bisa dengan dana yang tidak begitu besar. Kan ada saham beredar ya, itu dia akan hitung betul-betul dan dia akan akumulasi lah intinya, dan kalkulasi berapa yang dana harus dibutuhkan. Jadi kalau market capnya lebih kecil, maka dana yang dibutuhkan lebih kecil juga. Ciri yang kedua, ingat dikombinasikan ya, ciri-cirinya itu dikombinasikan. Bisa dilihat dari chartnya. Jadi chartnya itu biasanya patah-patah gini ya, naik gini. Kenapa kok patah-patah? Biasanya adalah bid dan overnya itu sangat tipis ya, bid dan overnya itu sangat tipis sehingga kalau kita beli akan menjadikan harga saham itu naik. Nah, berikutnya kalau kita jual akan menjadikan saham itu turun. Dan perlu diketahui kenapa kok salah satu yang menjadikan kita diminta untuk menjauh dari saham gorengan adalah kesulitan kita dalam menjual saham itu nantinya. Jadi chartnya yang seperti ini akan membuat orang itu sulit menjual saham dalam jumlah yang besar. Karena apa? Yang mau nampung nggak ada gitu loh. Jadi chartnya seperti, kalau naik juga naiknya gila ya. Ini naiknya dari 165 langsung ke 200 dalam jangka waktu yang tidak begitu lama ya. Jadi chart-chart yang seperti ini Anda lebih baik jauhilah, terutama untuk newbie ya. Kalau udah lama di pasar modal, tahulah polanya. Yang berikutnya adalah kami sengaja tidak munculkan nama sahamnya, tapi ada beberapa tanda. Yang pertama apa? Rugi, keadaan perusahaan itu rugi, tapi harga sahamnya tetap naik. Nah ini contoh ya. Ini kan net income di kuartal pertama itu 7 miliar. Kuartal pertama biasanya pengumumannya di sini ya. Di sinilah dia udah naik ya. Udah naik. Nah, di sini harusnya turun. Kenapa? Karena minus ini. Tapi dia tetap melanjutkan kenaikan. Itu aneh. Ya, padahal earning yield-nya ini udah minus besar. PL-nya juga minus. Jadi seperti itu. Rugi tapi tetap naik. Yang berikutnya, nah, sudah valuasinya mahal, rugi tapi terus naik. Valuasinya mahal mudah, Anda bisa lihat nih, PL-nya itu sangat tinggi, di atas 20 ya. PL-nya di atas 20, book value-nya Anda bisa lihat 1,2 ya. Tapi ya naik terus padahal mengalami kerugian. Ini kan kerugiannya nggak jauh beda, 951 miliar sama 1
1 miliar. Ini kan gak jauh beda, beda tipis ya. Ini 951 juta dengan 1 miliar, tapi harganya juga terus naik ya. Kenapa Anda harus menghindari seperti ini? Karena sulit untuk menganalisanya. Sulitnya itu gini, rugi, harga sahamnya naik, berarti kalau nanti untung belum tentu harga sahamnya naik. Kenapa kalau demikian? Bisa jadi ketika harga sahamnya untung ya, ininya net income-nya plus, orang berpikir saya akan beli saham ini karena posisinya terus naik. Nah, ketika itulah bisa dijebloskan. Jadi pola pikirnya akan terbalik-balik sehingga sulit untuk dianalisa. Maka lebih baik untuk menjauhi seperti itu kalau kita sudah tahu. Jadi itu tiga ciri-ciri yang menurut kami paling mudah untuk para newbie mengidentifikasi saham gorengan. Yang pertama adalah chartnya, Anda lihat aja ya. Yang berikutnya adalah kapitalisasi pasar, biasanya di bawah 1 triliun. Ini kombinasi ya. Yang berikutnya rugi ya, tapi terus naik harganya. Valuasi sudah mahal, rugi juga, tapi juga terus naik. Jadi antisipasi kalau Anda menemukan saham-saham yang seperti ini, lebih baik jauhi. Karena bisa jadi ketika Anda merasa saham ini akan naik, ternyata turun karena sentimen yang ada positif justru untuk membalikkan keadaan menjadi keadaan penurunan harga saham. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.